supaya kita itu mengingat kepada kematian ya. Apalagi di tengah-tengah wabahnya penyakit corona ini ya, kematian itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat sering terjadi ya. Setiap saat ya, setiap hari, setiap saat kematian itu terjadi ya. Karena kena penyakit corona. Ini semua harus menjadi renungan kita bersama. Kematian itu bisa datang tiba-tiba, bisa datang mendadak. Mungkin besok giliran kita, mungkin bulan depan giliran kita. Bahkan mungkin nanti giliran kita. Kita tidak tahu. Dengan sering-sering kita mengingat kematian ini, maka akan menambah iman kita. Ya. Lalu yang keenam, warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, kita menghadirkan seorang ustadz yang tidak bain-bain. Bain-bain itu apa ya? Tidak main-main. Karena beliau Ustadz Zaini Munir, dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita ikuti satu persatu dalam beberapa episode video. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan pencet bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Para ibu, para bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam menghadapi bulan Ramadan ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menyambut bulan Ramadan itu dengan rasa bahagia, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya bulan Ramadan itu adalah merupakan karunia Allah, merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Karena itu kita wajib berbahagia dan bersyukur dalam menyambut karunia dan rahmat Allah tersebut. Al-Quran memerintahkan kepada kita akan hal itu. Sebagaimana terdapat di dalam surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, adalah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ramadan adalah merupakan karunia dan rahmat Allah. Karena bulan Ramadan itu disebut oleh Nabi sebagai syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai dan Imam Baihaqi, Rasulullah mengatakan, "Ataakum Ramadhanu syahrun mubarakun. Faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughallaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man khurima khairaha faqad khurima." Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan barokah.
Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa dalam bulan ini, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dalam bulan ini ada suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa diharamkan kebaikannya, dalam arti tidak beramal baik di dalamnya, sungguh telah diharamkan. Artinya tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu seperti di bulan-bulan yang lain. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa bulan Ramadan itu merupakan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barokah. Apa artinya barokah itu? Barokah itu artinya subutul khairil ilahi, tetapnya kebaikan Tuhan, kebaikan Allah. Jadi sesuatu itu dikatakan mengandung barokah kalau di dalam sesuatu itu terdapat kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, tadi sudah disebutkan secara pokok di dalam hadis yang tadi telah saya bacakan. Tapi kalau kita mau uraikan, kita rinci secara rinci menurut apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang disediakan Allah di dalam bulan Ramadan itu. Di antaranya yang pertama, dilipat gandakannya pahala tanpa batas. Seperti yang disebutkan Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya ya. Tiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 lipat. Allah berfirman, kecuali saum. Maka sesungguhnya saum itu adalah milikku dan aku akan membalasnya tanpa batas. Lalu yang kedua, diampuninya dosa-dosa manusia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan saum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, niscaya diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, di antara kebaikan di bulan Ramadan adalah kelak orang akan bergembira saat bertemu dengan Tuhannya. Di dalam satu hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Setiap orang berpuasa selalu mendapatkan dua kegembiraan, yaitu tatkala berbuka, lalu yang kedua saat bertemu dengan Tuhannya. Ia pun akan bergembira karena puasanya. Kemudian kebaikan yang keempat adalah bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat namanya Abu Umamah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang akan memasukkan padaku akan surga. Nabi bersabda, alaika bis-saum fa innahu la idla lahu au qala la mithla lahu. Wajib kamu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya atau tidak ada semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Lalu di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya di surga itu ada suatu pintu yang namanya pintu Royan, di mana pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Dan tidak ada seorang pun selain orang yang berpuasa yang memasuki pintu itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang kelima, kebaikan bulan Ramadan akan bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bihadzal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja. Satu hari berpuasa di jalan Allah. Kecuali karena puasa tersebut Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Luar biasa. Dengan kita melaksanakan puasa, satu hari dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang keenam, kebaikan di bulan Ramadan, doa-doa seseorang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah. Didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang di mana doanya tidak ditolak oleh Allah. Pertama, imam yang adil. Dan yang kedua, orang yang berpuasa hatta yuftira, sampai dia berbuka puasa. Ya, kemudian yang ketiga adalah doanya orang yang dizalimi. Ya, jadi ini 3 doa orang yang dikabulkan Allah. Salah satunya adalah orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Kemudian keutamaan yang lain atau kebaikan yang lain, barokah yang lain bulan Ramadan itu diturunkannya Lailatul Qadar. Sebagaimana dinyatakan Allah di dalam surat Al-Qadar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, surat ini menjelaskan tentang keutamaan dari Lailatul Qadar yang disebutkan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Nabi juga menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu yang lalu. Lalu yang ke-8 tentang kebaikan bulan Ramadan itu, dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka puasa itu akan menjadi syafaat, ya, akan menjadi penolong kita kelak di hari akhir. Di mana Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, Asyam al-Quran yasfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti, puasa dan Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Yaqulus siyam, berpuasa itu nanti mengatakan, ay rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar. Wahai Tuhanku, ya Allah, saya telah menghalangi orang ini dari makan dan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka berilah aku hak syafaat untuknya. Lalu Al-Quran juga mengatakan, mana'tuhu nauma bilaini, ya Allah, aku telah mencegah, menghalangi orang ini tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku hak untuk memberikan syafaat padanya. Qala, kemudian Nabi bersabda, fayusyaffa'ani, lalu keduanya diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Lalu yang ke-9, keutamaan bulan Ramadan itu apa? Setan-setan dibelenggu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi ya.
Kalau sudah bulan Ramadan tiba, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan itu dibelenggu. Para ulama memang banyak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu itu. Banyak sekali pengertiannya. Tapi diantaranya adalah memang ini pengertiannya dalam pengertian yang sesungguhnya. Di mana di dalam bulan Ramadan itu setan tidak bisa leluasa untuk mengganggu dan mencelakakan manusia. Tidak seperti biasanya. Jadi terasa memang bagi kita kalau bulan Ramadan itu sangat ringan kita melaksanakan ibadah. Karena memang setan pada saat itu sedang dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang yang berbuat dosa? Ya tentu ada faktor lain ya. Karena manusia juga punya nafsu. Ya, dan tentu setan yang dibelenggu pun kalau memang manusia itu memperturutkan hawa nafsunya dan mendekat-dekati kepada setan itu, tetap saja manusia itu bisa digoda oleh setan tersebut. Kemudian yang ke-10, kebaikan atau barokah bulan Ramadan itu adalah Allah menurunkan pertolongannya. Pertolongannya kepada umat Islam yang berjuang membela agamanya. Sejarah banyak membuktikan bahwasanya banyak terjadi peperangan di bulan Ramadan dan dimenangkan oleh umat Islam. Banyak perjuangan-perjuangan yang dimenangkan oleh umat Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Contohnya misalnya pada masa Rasulullah ketika beliau dan para sahabat perang menghadapi orang kafir di perang Badar ya. Perang Badar itu perang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dan dalam perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Padahal ketika itu umat Islam jumlahnya sangat sedikit, hanya sekitar 300 menghadapi orang kafir sebanyak 1000 orang. Kemudian juga pada waktu Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah itu juga terjadi di bulan Ramadan pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Nah, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi peperangan-peperangan yang lain. Termasuk juga perjuangan bangsa Indonesia waktu meraih kemerdekaan. Kemerdekaan itu juga diproklamirkan pada bulan Ramadan juga. Nah, ini membuktikan, menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan pertolongan Allah bagi perjuangan umat Islam. Ini diantara barokahnya bulan Ramadan. Maka sekali lagi tidak ada lain kecuali kita menyambut bulan Ramadan itu dengan rasa syukur, bergembira. Jangan ada di antara kita memasuki bulan Ramadan malah hatinya sedih. Karena yang dipikirkan itu cuma nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bergaul dengan istri, dengan suami. Padahal itu semuanya adalah sesungguhnya sangat kecil sekali. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh pada saat bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua nanti diberikan umur yang panjang oleh Allah. Kita dapat memasuki bulan Ramadan dan mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentu kebaikan-kebaikan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Semua masih tergantung kepada ikhtiar kita. Semua tergantung kepada upaya-upaya kita. Nah, karena itu, maka dalam memasuki bulan Ramadan ini yang kedua, yang harus kita lakukan adalah membekali diri. Membekali diri yang cukup supaya kita nanti mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan tersebut. Kalau seseorang itu melaksanakan ibadah atau memasuki bulan Ramadan, tapi tanpa bekal, tentu saja nanti sangat rugi sekali. Sekurang-kurangnya dia hanya akan mendapatkan sedikit kebaikan dari bulan Ramadan itu, karena bekalnya tidak cukup.
Bahkan ada orang itu yang sama sekali tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Ini seperti yang diingatkan Nabi dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Berapa banyak orang yang berdiri melakukan sholat tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali cuma melek saja. Cuma tidak tidur saja. Nah, ini menggambarkan orang yang merugi. Ya, memasuki bulan Ramadan, bahkan dia sudah berpuasa, sudah melaksanakan sholat, namun tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Ya karena nggak ada bekal. Ya. Dia melakukan puasa maupun melakukan sholat itu tanpa dasar atau tanpa adanya bekal yang cukup, sehingga orang tersebut akhirnya merugi dengan ibadah yang dilakukan itu. Maka ini menjadi perhatian kita, jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita menginginkan Ramadan yang akan datang itu betul-betul membawa kebaikan bagi kita semua, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, dalam kaitan dengan bekal itulah banyak sekali yang harus kita persiapkan. Dan kita masih ada waktu untuk bisa membekali diri kita. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku, ada 3 bekal pokok yang harus kita miliki. Ya. Harus kita miliki, harus kita upayakan untuk dapat ada pada diri kita. 3 bekal itu menjadi bekal yang pokok, yang tidak bisa kita tawar-tawar, yang harus. 3 bekal itu adalah yang pertama, iman. Iman yang kuat. Bekal keimanan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua itu adalah hati yang bersih. Hati yang bersih, jiwa yang bersih. Qalbun salim. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bekal ilmu. Nah, terutama ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan nanti. Karena itu, di dalam kesempatan pertemuan kita ini, ya, pertemuan dengan lewat WA ini, ya, dengan rekaman ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang 3 bekal ini. Kita mulai penjelasannya dari yang pertama, ya. Nanti kita insya Allah bersambung. Ya. Bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang bekal yang pertama. Bekal tentang iman, ya. Iman ini sangat kita butuhkan. Ya, bahkan wajib, ya, harus ada. Nah, ini yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Ketika Allah mewajibkan orang untuk berpuasa, yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil Allah adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kalau iman itu memang menjadi fondasi kewajiban orang melaksanakan puasa. Iman itu memang fungsinya, kedudukannya menjadi dasar, menjadi landasan dalam kita melaksanakan semua amal kebaikan. Tidak hanya puasa, apapun. Kita sholat, dasarnya juga harus iman. Tanpa iman, ibadah yang kita lakukan tidak ada artinya apa-apa. Karena iman itu menentukan sah dan tidaknya ibadah yang dilakukan seseorang. Ibadah yang dilaksanakan tidak didasarkan iman itu tidak ada artinya. Nah, disitulah maka kenapa orang kafir itu sekalipun nanti amalnya banyak tapi di akhirat tidak ada artinya. Faja'alnahu haba'an mantsura. Ngendikane Allah.
Amalnya orang kafir itu nanti akan dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Sekalipun kelihatannya baik, sering menolong, sering membantu, tapi karena tidak didasarkan iman, maka tidak ada artinya amal itu. Jadi iman itu menentukan amal seseorang diterima apa ditolak oleh Allah. Maka faktor iman ini harus menjadi perhatian kita. Alhamdulillah kita ini sudah punya iman. Nah, tinggal iman yang kita miliki ini harus kita perkokoh. Kadang-kadang iman kita itu lemah. Melemahnya iman itu juga bisa mempengaruhi kualitas ibadah seseorang. Jadi sekarang yang kita pikirkan itu adalah kualitas amal ibadah puasa kita, kualitasnya. Ya, kalau keberadaannya insya Allah, karena kita sudah punya iman, ya, tinggal kita pupuk iman kita ini. Ya. Sebab kalau imannya seseorang itu lemah, nanti juga akan mempengaruhi kualitas iman seseorang. Di antara pengaruh iman yang lemah itu adalah menjadikan amal seseorang itu menjadi berkurang. Berkurang, ya, bahkan banyak di antara umat Islam ini di tengah-tengah melaksanakan ibadah Ramadan tidak istiqomah. Istilahnya itu angin-anginan. Itu sebenarnya apa pengaruhnya? Iman, jelas imannya yang lemah. Semangatnya hanya di awal-awal saja. Nanti di tengah-tengah ngelukro, agak akhir semangat lagi. Nah, ini menunjukkan imannya yang lemah ya. Iman yang lemah itu akan mempengaruhi istiqomahnya seseorang. Ya, istiqomah apakah dia itu semangat apa tidak di dalam menjalankan iman, di dalam menjalankan amal, itu juga tergantung kepada iman. Makanya yang harus diperkokoh, diperkuat itu iman kita. Mungkin kita sendiri juga sering mengalami demikian. Ya, karena iman itu memang bisa bertambah, bisa berkurang, bisa menguat, bisa melemah. Ya, ini maka yang pertama yang menjadi perhatian kita di dalam kita menyambut bulan Ramadan ini, kita harus berusaha untuk menguatkan iman kita. Kemudian yang bahaya lagi kalau iman itu lemah, kalau orang yang imannya lemah itu bisa dimasuki penyakit namanya penyakit riya. Ya. Orang yang beramal tetapi karena ada keinginan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, itu sejatinya adalah karena imannya sedang lemah. Ya. Dan itu menyebabkan amal seseorang juga berkurang. Bahkan bisa-bisa ditolak oleh Allah. Karena keikhlasannya yang kurang. Karena iman yang kuat itu akan melahirkan keikhlasan. Sebaliknya iman yang lemah itu akan melahirkan orang itu terkena penyakit riya atau penyakit sum'ah. Di riya dan sum'ah itu disebabkan karena lemahnya iman seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, maka bekal yang pertama ini harus kita upayakan. Ya. Bekal menguatkan iman. Ini yang harus menjadi perhatian kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa faktor, beberapa perkara yang akan menjadikan iman kita itu menjadi kuat. Saya menyebut di sini ada 10 ya. Ada 10 faktor yang akan menjadikan iman seseorang itu menjadi kuat ya. Ini mari kita upayakan, mari kita lakukan dalam rangka membekali diri kita menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Yang pertama, iman itu bisa diperkuat ya, manakala orang itu membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Mentadaburinya itu artinya merenungkan isinya. Ya, kalau cuma sekedar membaca, ya mungkin bisa menguatkan iman. Tapi tidak seberapa. Karena Al-Quran itu memang mukjizat. Bacaannya saja itu menjadi mukjizat. Terasa kita itu sekalipun tidak ngerti artinya, tapi dengan membaca itu
hati kita itu menjadi tentram. Itulah mukjizat Al-Quran. Tetapi akan lebih kuat pengaruhnya Al-Quran kalau ketika kita membaca itu sambil kita tadabburi. Itu yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, atau memang hati mereka itu ada kuncinya? Jadi Allah memerintahkan kita di dalam membaca Al-Quran itu diikuti dengan tadabbur, dengan merenungkan isinya. Ya, sehingga dengan merenungkan isinya Al-Quran, maka akan menjadikan Al-Quran itu bisa menguatkan iman kita. Maka ciri orang beriman itu ketika disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Itu seperti yang diterangkan di surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang beriman itu orang-orang yang ketika nama Allah disebut hatinya bergetar, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ayat-ayat itu menambah keimanan pada mereka. Nah, jadi ini yang menyebabkan iman kita bisa bertambah dengan membaca ayat Al-Quran. Tapi tadi itu, ayat Al-Quran akan bisa menambah keimanan kita. Tidak sekedar ayat itu kita baca, tetapi juga kita renungkan isi dan kandungan di dalam Al-Quran itu. Ya, karena memang Al-Quran itu petunjuk Allah ya, isinya hudan sebagai petunjuk. Di sana ada janji-janji, ada hukum-hukum, ada harapan, ada berita, ada kisah-kisah, persoalan yang menyangkut akhlak, menyangkut adab, ada surga, ada neraka, segala macam. Di sana itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya itu akan menambah iman kita. Itulah Bapak Ibu sekalian dan saudaraku yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Ya, Rasulullah membaca Al-Quran itu kadangkala bahkan seringkali menangis. Sahabat juga demikian, Abu Bakar ya. Itu termasuk orang yang istilahnya Jawa itu gembeng gitu ya. Gampang sekali menangis. Bahkan kalau beliau itu menjadi imam sholat, itu sampai nggak bisa terdengar ayat yang dibaca karena isak tangisnya yang demikian kuat sekali. Karena beliau memang merenungkan betul kandungan dari Al-Quran itu. Sehingga menyebabkan iman seseorang itu akan menjadi kuat. Ini yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Bacalah Al-Quran dan renungkan isinya, maka akan bisa menambah iman kita. Yang kedua, ya, faktor atau perkara yang bisa menambah iman kita itu dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah serta merenungi dan memahami maknanya. Nah, dengan Allah itu mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat itu tertuang di dalam nama-namanya yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Dalam surat Al-A'raf 180 disebutkan walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang bagus, Asma'ul Husna. Fad'uhu biha. Maka dalam kau berdoa kepada Allah dengan nama-namanya itu. Nama-nama Allah itu kita diperkenalkan kepada kita, di mana di dalam nama-nama itu menunjukkan sifat-sifatnya. Dengan kita menyebutkan nama-namanya, merenungkan isinya, maka menyebabkan hati kita itu bergetar ketika disebutkan nama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang ketika disebutkan Allah ini, disebutkan nama-namanya, disebutkan sifat-sifatnya, maka hati mereka itu bergetar. Itu yang disebut dengan Asmaul Husna, yang jumlahnya ada berapa? Ada 99 ya. Rasulullah SAW dalam suatu hadis mengatakan bahwa Allah itu mempunyai nama 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalkan nama-nama itu, maka dia masuk surga. Wa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil. Jadi di sini Rasulullah menganjurkan supaya kita menghafal Asmaul Husna itu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara tentu tidak sekedar hanya menghafal saja. Tetapi kita renungkan, kita resapi apa makna yang terkandung di dalam nama-nama itu. Ya. Di dalam hadis Imam Tirmidzi itu disebutkan uraian dari 99 nama yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi tadi itu. Nah, tentu Bapak Ibu sudah banyak yang hafal itu ya. Ini mari kita renungkan, kita hayati apa makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna itu. Kalau kita klasifikasi ya, di dalam akidah Islam karangan Syekh Sabiq itu dijelaskan mengenai klasifikasi dari Asmaul Husna. Ada 10 ya. Ada 8 ya. Beliau mengklasifikasi nama-nama Allah itu ada 8. Yang pertama itu nama-nama yang berhubungan dengan zat Allah. Misalnya Al-Wahid, Maha Esa, Al-Haq, Maha Benar, As-Somad, Maha Dibutuhkan, Al-Awwal, Maha Pertama, Al-Qayyum, Maha Berdiri Sendiri, dan seterusnya. Itu nama-nama yang menunjukkan tentang zat Allah. Yang kedua itu nama-nama yang berhubungan dengan penciptaan, yang menunjukkan Allah itu Maha Pencipta, seperti Al-Khaliq ya, Maha Pencipta, Al-Musawwir, Maha Pembentuk, Al-Bari, Maha Pembuat, Al-Badi, Maha Pencipta yang baru, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang berhubungan dengan sifat kecintaan dan kerahmatan Allah. Ya. Jadi nama-nama itu menunjukkan kalau Allah itu Maha Rahman, pemberi rahmat. Allah itu sangat mencintai hambanya. Ya seperti ini Ar-Rauf, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Ar-Rauf, Al-Latif, Al-Afwu, Maha Pemaaf, Al-Mu'min, pemberi keamanan, Al-Wadud, Maha Pencinta ya. Al-Halim, Asy-Syakur. Nah, ini semua nama-nama yang menunjukkan tentang sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Yang keempat itu nama-nama yang berhubungan dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Yaitu seperti Al-Azim, Maha Agung, Al-Ali, Maha Tinggi, Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Jabbar, Maha Perkasa, Al-Kabir, Maha Besar, Al-Hamid, Maha Terpuji, Al-Matin, Maha Kuat, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, nama-nama yang berhubungan dengan ilmu Allah. Ya. Misalnya Al-Alim, Maha Mengetahui, As-Sami, Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, Ar-Raqib, Maha Meneliti, Al-Muhaimin, Maha Menjaga, dan seterusnya. Lalu yang keenam, nama-nama yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, serta cara mengatur terhadap segala sesuatu. Jadi menunjukkan kalau Allah itu Maha Kuasa. Seperti Al-Qadir, Maha Kuasa, Al-Wali, Maha Melindungi, Al-Malik, Maha Merajai, Al-Fattah, Maha Pembuka, Al-Muntakim, Maha Penyiksa, Al-Wakil, Maha Memelihara, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, ada nama-nama yang tidak disebutkan di dalam nas Al-Quran Karim, tetapi merupakan sifat-sifat yang erat kaitannya dengan sifat atau perbuatan Allah. Ya.
Seperti misalnya Al-Qabid, Maha pencabut. Ar-Rafi, Maha mengangkat. Al-Mudzil, Maha pemberi kehinaan. Al-Ba'its, Maha membangkitkan. Al-Mubdi, Maha memulai, dan seterusnya. Kemudian yang ke-8, ya, saya Sabik menjelaskan di dalam kitabnya, ada pula nama-nama lain bagi Allah yang terambil dari makna atau pengertian nama-nama yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti An-Nur, Maha bersahaya. Ar-Rasyid, Maha cendekiawan. Al-Wali, Maha menguasai. Al-Adil, Maha adil. Al-Wajid, Maha kaya. Dan seterusnya. Nah, ini klasifikasi Asmaul Husna seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Ini nama-nama ini kalau kita renungkan, kita hayati, kita pahami betul, itu akan menambah keimanan kita, ya. Akan makin yakin kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi keimanan itu bisa kita perkokoh kalau kita itu mengenal nama-nama dan sifat Allah, merenungkan dan memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita supaya bisa menguatkan iman, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian? Menuntut ilmu syar'i, ya. Dan menghadiri majelis-majelis taklim atau majelis-majelis dzikir, ya. Nah, ilmu syar'i, ya. Jadi bukan hanya Quran, bukannya hadis yang kita baca, tapi buku-buku yang menjelaskan tentang keagamaan, ya, itu banyak kita baca. Itu insya Allah akan bisa menambah iman kita. Di dalam surat Fatir ayat 28 itu Nabi mengatakan, Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama. Ulama di sini artinya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang banyak ilmunya. Itu artinya kalau kita ingin takut kepada Allah, maka kita harus punya ilmu. Ya, jadi ilmu ini sangat membantu kita untuk bisa menambah iman kita, bisa menguatkan iman kita. Apalagi kita libur begini, banyak-banyaklah kita baca buku-buku agama. Ya, menjelang Ramadan ini iman kita pupuk, kita perkuat dengan banyak membaca buku-buku agama. Di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah bersabda lewat Tirmidzi ini, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka orang itu diberikan pemahaman dalam agama. Nah, jadi orang itu faham agama. Orang bisa faham agama itu kalau banyak membaca buku-buku agama. Nah, jadi sekali lagi dengan kita banyak membaca buku agama, mempelajari agama, itu akan membuat iman kita bertambah dan menjadi lebih kuat, ya. Kemudian yang keempat, ya, upaya kita untuk bisa menguatkan iman kita adalah dengan memperbanyak kita melaksanakan amal ibadah dan amal-amal soleh, ya, terutama sholat, ya. Sholat ini harus betul-betul kita laksanakan dengan baik dan dengan khusyuk, ya. Juga ibadah-ibadah yang lain. Di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk berpuasa, ya, memperbanyak melakukan puasa. Puasa itu sendiri juga bisa menguatkan iman kita. Berbanyaklah kita puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, ya, yang kedua, Al-Anfal ayat ini, saya bukakan dulu ini, tentang sifat orang yang beriman itu alladzina yuqimunas shalah, ya. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat, dan mereka itu
mengeluarkan infak. Al-Anfal ayat 3 ya. Alladzina yuqimunas shalah. Ini merupakan ciri orang yang beriman. Atau dengan kata lain, salat itu bisa menguatkan iman kita. Amal ibadah yang lain dengan kita mengeluarkan infak. Ya, dengan berinfak itu juga bisa menjadi sarana menguatkan iman kita. Kemudian di surat Al-Mu'minun dijelaskan, ya, salat yang kita lakukan salat yang seperti apa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yaitu salat yang dilakukan dengan khusyuk. Itu yang akan menguatkan iman kita. Ya, khusyuk itu berkaitan dengan hati, ya. Berkaitan dengan pikiran kita. Salat yang khusyuk itu salat yang tenang, salat yang tidak diliputi oleh pikiran-pikiran yang lain, betul-betul hanya konsentrasi menghadap kepada Allah. Itu bisa menguatkan iman kita. Lalu yang ayat 9-nya walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun. Ya, jadi salat yang bisa menguatkan iman kita itu adalah salat yang dijaga betul. Jaga waktunya, ya. Dijaga tata caranya, rukun-rukunnya, ya. Adab-adabnya, ya. Betul-betul salat itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka yang demikian itu akan membuat iman kita itu menjadi bertambah. Ya. Tidak hanya sekedar sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Kita melakukan sholat malam, sholat tahajud. Ya. Itu bisa menambah iman kita. Ya tentu bukan hanya sholat, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Juga amal-amal soleh yang lain. Ya. Masuk juga kita tadi membantu orang, mengeluarkan infak. Ya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan tentang ciri orang beriman itu yang mengeluarkan zakatnya. Ya. Jadi zakat itu juga bisa memperkuat iman kita. Kalau zakat itu wajib, ya. Kalau infak itu sunnah. Ya, semua itu berfungsi untuk bisa menguatkan iman kita. Nah, jadi kalau kita ingin supaya iman kita ini kuat, mari ibadah ini kita tingkatkan. Ya. Menjelang Ramadan ini ibadah kita tingkatkan, baik itu sholat, puasa, berinfak maupun yang lain-lain ya. Ya, itu bisa menguatkan iman kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian yang kelima ya. Jadi yang bisa menguatkan iman kita yang kelima itu apa? Kita memperbanyak mengingat kematian ya. Memperbanyak mengingat kematian ya. Dengan mengingat kematian itu akan bisa menguatkan iman kita. Kita sadar setiap orang itu nanti pasti akan meninggal dunia. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan merasakan kematian, itu pasti. Ya, hadis Nabi juga beliau mengingatkan aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian itu mengingat kematian. Hadimil ladzat itu artinya sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan. Itu maksudnya adalah mati. Karena mati itu akan menghilangkan atau menghancurkan kelezatan yang kita rasakan selama ini. Nah, makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah supaya berziarah kubur ya. Ziarah kubur itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka supaya kita itu mengingat kepada kematian ya. Apalagi di tengah-tengah wabahnya penyakit corona ini ya, kematian ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat sangat sering terjadi ya. Setiap saat ya, setiap hari, setiap saat kematian itu terjadi ya. Karena kena penyakit corona. Ini semua harus menjadi renungan kita bersama. Kematian itu bisa datang tiba-tiba, bisa datang mendadak. Ya. Mungkin besok giliran kita, mungkin bulan depan giliran kita. Bahkan mungkin nanti giliran kita. Kita tidak tahu. Ya. Dengan sering-sering kita mengingat kematian ini, maka akan menambah iman kita. Ya. Lalu yang keenam, di antara yang bisa juga menguatkan iman kita, selain kita mengingat kematian tadi, juga mengingat akan peristiwa-peristiwa setelah kematian nanti. Ya.
Ada alam kubur, ya, pasti ada. Setiap manusia pasti akan memasuki alam kubur. Apa yang nanti akan kita jawab kepada malaikat ketika ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, ya. Kemudian nanti akan terjadi hari kiamat, ya. Kita semuanya pasti akan mengalami peristiwa itu. Al-Quran banyak sekali mengingatkan kepada kita tentang kejadian hari kiamat itu. Ada di surat Al-Qari'ah, ada di surat Az-Zilzalah, ada surat Al-Qiyamah. Ya, di surat Al-Qari'ah misalnya. Al-Qari'ah hari kiamat, mal Qari'ah hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahu kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari di mana manusia seperti al-farashil mabthus, anai-anai yang berterbangan. Wa takunu jibalu kal inil manfush. Sedangkan gunung-gunung itu seperti kapas yang ditiup angin. Itulah hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat amalan timbangan kebaikannya, maka dia kelak akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, memuaskan, masuk surga. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya itu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Inilah Bapak Ibu sekalian, di antara peristiwa-peristiwa yang nanti akan terjadi, akan kita lewati setelah kehidupan kita di dunia ini. Kita mesti harus sering-sering merenung itu ya. Merenung ketika kita baca Al-Quran, perhatikan ayat-ayat seperti itu. Buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah hari kiamat ini juga sering kita baca. Ceramah-ceramah yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di hari kiamat juga kita renungkan betul. Dan ini akan menjadi sarana kita untuk menguatkan iman kita. Ya. Ini yang keenam. Ya. Kemudian yang ketujuh, faktor atau sarana untuk bisa menguatkan iman kita itu adalah dengan memperhatikan ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Ya. Ya, menurut siapa namanya, Syed Sabik, Allah itu memperkenalkan dirinya kepada manusia itu lewat dua hal katanya. Yang pertama memperkenalkan melalui nama dan sifat-sifatnya, yang tadi sudah saya bahas tadi. Dan yang kedua Allah memperkenalkan dirinya dengan melalui ciptaan-ciptaannya. Ya. Maka setiap kita memerenungkan ciptaan Allah itu akan menambah iman kita. Al-Quran banyak sekali perintah itu ya. Misalnya di Al-Baqarah 164 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Sungguh pada penciptaan langit-langit dan bumi. Jadi kita diperintah untuk memperhatikan penciptaan langit-langit dan bumi yang sangat luar biasa ini. Waqtilafil laili wan nahar. Pergantian malam dan siang. Malam ganti siang, siang ganti malam. Ini kan luar biasa. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'unas. Juga bahtera yang berlayar di lautan dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. Ya, ini sesuatu yang sangat menakjubkan juga. Wa ma anzalallahu minas sama' mimma'in. Lalu apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Ini kita suruh memperhatikan air yang turun dari langit. Siapa yang menurunkan itu ya? Fahya bil ardo ba'da mautiha. Lalu dengan air itu Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Setelah air ada hari hujan, kemudian tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput semuanya tumbuh. Lalu apalagi wabatha fiha min kulli dabbah. Lalu di dalam bumi itu
Allah menebarkan setiap macam dabah ya, binatang-binatang. Dari binatang yang kecil sampai binatang yang besar. Ini diciptakan Allah di muka bumi ini. Mata serifir riyah, kemudian pergantian angin. Kadang angin itu lembut, kadang-kadang sedang, kadang-kadang berembus yang keras gitu ya. Wassahabil musakhkhari bainas sama wal ard. Adanya awan yang ditundukkan Allah antara langit dan bumi. Lihat awan itu ya naik turun. La ayatil liqaumi yaqilun. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Nah, kita tentu kepingin menjadi orang yang berakal. Perhatikan itu. Apa yang ada di sekitar kita. Maka dengan kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah akan menambah keimanan kita. Tidak usah jauh-jauh lah. Sekarang lihat aja dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ad-Dariyat ayat 21. Pada dirimu sendiri kenapa kamu tidak melihatnya? Jadi kekuasaan Allah itu tidak jauh-jauh, tapi ada dalam diri kita. Ya, lihat anggota tubuh kita. Semuanya adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Kita harus sering merenungkan itu sehingga akan menyebabkan iman kita menjadi kuat. Kemudian yang kedelapan, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam rangka untuk menguatkan iman ini, jaga diri dari perkara-perkara yang terlarang. Perkara-perkara yang maksiat dan juga perkara-perkara yang sia-sia. Ya. Kita harus bisa menjaga diri, membentengi diri terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dosa ya, perkara-perkara yang dilarang itu akan mengotori hati kita. Ini dalam satu hadis Nabi mengatakan, innal mu'mina idza atnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Jadi seorang mukmin kalau melakukan dosa itu di dalam hatinya ada titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, kalau dia bertobat, melepaskan dosa itu, beristighfar, sukila qalbuhu. Hatinya akan bersih kembali. Tapi kalau bertambah, wa in zadat zadat. Kalau dosanya tambah, maka titik hitamnya juga tambah. Sampai titik hitam itu menguasai hatinya. Kalau sudah demikian, maka hati seseorang itu akan menjadi hitam semuanya karena perbuatan mereka. Sehingga orang itu seperti yang disebutkan Allah di surat Al-Mutaffifin ayat 14 itu, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi yang banyak menutupi hati kita dari nur, dari cahaya, dari keimanan itu karena dosa-dosa kita. Maka itu dosa-dosa itu harus kita tinggalkan. Bahkan hal-hal yang sia-sia saja itu juga bisa menyebabkan hati kita tertutup ya. Maka ciri orang beriman itu apa? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Itu. Orang beriman itu orang yang berpaling dari perkara-perkara laghwun. Ya, umumnya laghwun itu diartikan perkara-perkara yang sia-sia. Ma la faidata lahu min qaulin au fi'lin. Sesuatu yang tidak berfaedah, baik itu berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Kalau Ibnu Katsir mengartikan laghwun itu mencakup luas. Yang pertama, yushmilu syirka, meliputi syirik ya. Syirik itu termasuk laghwun. Yang kedua itu al-batil, perbuatan batil, kemaksiatan gitu ya. Lalu yang ketiga itu sesuatu yang tidak bermanfaat tadi. Itu namanya laghwun. Jadi orang beriman itu meninggalkan semuanya itu, apalagi syirik ya. Ya. Perkara yang namanya syirik ini pasti akan merusak iman kita. Jadi kita mesti harus meninggalkan semua bentuk kemusyrikan. Ya, hal-hal yang berbau bid'ah itu harus kita tinggalkan. Ya, sehingga ini akan bisa menyebabkan iman kita menjadi kuat. Karena syirik itu bisa merusak akidah kita, bisa merusak iman kita. Perbuatan-perbuatan maksiat ini harus kita tinggalkan ya. Menghadapi Ramadan nanti kita harus hati-hati.
Karena kemaksiatan itu bisa merusak iman kita. Kemudian juga yang ketiga tadi, hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna ini kita kurangi ya. Syukur-syukur kita tinggalkan. Kita boleh nonton televisi, boleh. Tapi acara-acara yang tidak bermanfaat ini kita tinggalkan. Ya, kita boleh mendengarkan radio, boleh. Tapi kalau hal yang tidak bermanfaat ini kita tinggalkan. Baca koran juga boleh. Tapi kalau yang tidak bermanfaat kata kita tinggalkan saja. Jangan dihabiskan waktu kita ini untuk hal-hal yang sia-sia. Itu yang bisa mengurangi kekuatan iman kita. Termasuk Rasulullah juga melarang kita ini memperbanyak tertawa, Bapak Ibu ya. Tertawa itu kata Nabi bisa mematikan hati. La tukthirud doh. Kata Nabi, jangan kamu banyak tertawa. Fa inna kathrata doh tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hatimu. Ya, hati kita ini bisa mati kalau kita banyak tertawa. Guyon-guyon gitu ya. Keguyon gitu ya. Kalau guyu boleh. Ya, sekedar kita tertawa ya memang boleh ya. Yang tidak boleh itu banyak tertawa. Banyak tertawa itu yang menyebabkan hati kita mati. Ya, kalau sekedarnya aja boleh, sekali dua kali boleh, memang ya. Itu merupakan tanda kegembiraan kita. Yang tidak boleh itu memperbanyak tertawa. Ini diantaranya. Sama semuanya begitu. Makan itu juga baik, tapi memperbanyak makan tidak boleh, tidak baik. Namanya memperbanyak itu mesti sesuatu yang akan mendatangkan kerugian bagi kita. Itu namanya sia-sia. Sama dengan tadi nonton TV boleh. Tapi kalau diperbanyak, banyak nonton TV ya tidak bisa menyeleksi mana acara yang baik, mana yang tidak, itu nanti yang akan merugikan kita. Jadi kalau kita ingin kuat iman kita, mari jaga diri kita dari perkara-perkara yang dilarang, bahkan perkara-perkara yang sia-sia. Kemudian yang kesembilan ya, tadi saya sebut 10 ya. Apa yang membuat iman kita ini menjadi kuat? Memperbanyak istighfar ya. Kita bertobat, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Seperti yang saya sebutkan di dalam hadis tadi. Kalau orang berdosa itu hatinya ada hitam. Tapi ketika dia bertobat dan melepaskan dosanya dan beristighfar, hati itu menjadi mengkilap kembali. Menjadi mengkilap kembali. Ya, namanya manusia tentu kita tidak bisa lepas dari dosa. Kata Nabi kan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu memang selalu berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu tawwabun, yang selalu bertobat. Nah, jadi kita perbanyaklah di hari-hari ini kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Baca doanya Nabi Adam itu ya. Ketika beliau banyak berdosa lalu membaca apa? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu perbanyak itu doa itu. Ya. Kemudian juga membaca Sayyidul Istighfar. Kan kita udah hafal semua itu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika ya abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu diperbanyak. Atau dengan istighfar yang pendek, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah saja itu tidak kurang 100 kali membaca istighfar ya. Kita tentu harus lebih dari itu. Nabi yang tidak punya dosa saja istighfarnya sampai tidak kurang dari 100 kali. Jadi mari mumpung kita banyak waktu ini, diperbanyak kita membaca istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Itu akan menjadikan hati kita menjadi putih kembali ya. Lebih-lebih di malam hari ya, waktu sahur. Nah, ciri orang beriman itu kalau malam hari istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Surat Ad-Dariyat ayat 18 ya. Mereka itu beristighfar pada waktu sahar ya. Waktu sahar itu sekitar jam 3-an itulah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bangun malam, bacaan yang paling kita perbanyak itu istighfar. Ini disebutkan dalam Al-Quran ini. Ciri orang beriman itu kalau malam hari bangun, salat lail itu memperbanyak istighfar. Banyak-banyaklah kita mohon ampun kepada Allah. Baik untuk diri kita, untuk keluarga, bahkan untuk seluruh umat Islam.
Ya, salah satu bacaannya itu Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu di Al-Qur'an ada itu. Minta ampun untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua, bahkan untuk semua manusia. Ya, itu diantaranya. Jadi istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah itu bisa menguatkan iman kita. Perbanyaklah kita membaca istighfar. Yang terakhir Bapak Ibu, upaya kita untuk bisa memperkuatkan iman adalah memperbanyak berdoa, mohon kepada Allah. Ini penting sekali ya. Sekalipun upaya-upaya sudah kita lakukan, tanpa pertolongan Allah tidak bisa terwujud. Maka kita ingin Allah itu menolong kepada kita. Allah memberikan pertolongan kepada kita. Perbanyaklah kita berdoa. Di antara doanya, ini di surat Ali Imran 193. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini nanti dihafalkan ya, Ali Imran 193. Ya Tuhan kami, sungguh kami mendengar orang yang menyeru kami agar kami beriman, an aminu, kepada Tuhanmu. Fa'amanna, ya Allah kami beriman ya Allah. Nah, pernyataan kita bahwa kita diseru beriman dan kita beriman. Kemudian mohon ampun kepada Allah dan supaya Allah menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita dan mewafatkan kita bersama orang-orang yang baik-baik. Ini diantaranya ya. Kemudian yang kedua, ada doa dari Rasulullah ini. Panjang doanya, tapi saya ambil bagian tertentu saja. Ini diriwayatkan oleh semua perawi hadis sahih, sunan-sunan dan musnad-musnad ini. Doanya begini Bapak Ibu. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana. Nah, coba ditirukan ya. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana. Allahumma, ya Allah, habib, cintakanlah ya, ilaina kepada kami al iman akan keimanan. Jadi ya Allah, jadikan kami mencintai iman gitu maksudnya ya. Cintakanlah kepada kami akan keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman itu di dalam hati kami. Zayyin itu hiasi, hiaskanlah. Hiaskanlah iman itu di dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra, dan bencikanlah ya kekufuran pada kami. Ya, buatlah hati kami itu benci gitu ya kepada kekufuran, wal fusuqa dan kefasikan, wal isyana dan kedurhakaan. Jadi kita mohon kepada Allah supaya di dalam hati kita itu ditanamkan cinta pada iman, di dalam hati kita dihiasi iman, dan sebaliknya dalam hati kita itu ada rasa benci pada kufur, fasik, dan maksiat. Ini doa yang dasarkan Rasulullah ini. Pak dibaca ya. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa zayyinhu za ya, zayyi, jangan jayyi ya. Orang Jogja ini za itu ya, ja aja ya. Wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana. Wa karrih ya, karroha itu ya, membenci, dibencikanlah ya. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra
wal fusuqa wal isyana. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ini doa yang kita panjatkan, permohonan kita kepada Allah supaya hati kita ditanamkan rasa cinta, dihiasi iman, ya. Sebaliknya dibuat benci kepada kafir, fusuk dan isyan. Kemudian ada juga doa dari sahabat ini ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu juga pernah berdoa begini. Allahumma zidna imana wa yakina wa fiqha. Ini pendek ini. Sahabat ini ya, boleh kita contoh ya. Sahabat itu termasuk kita dianjurkan Nabi supaya mencontoh. Allahumma zidna imana wa yakina wa fiqha. Allahumma zidna, tambahilah kami imanan iman, wa yakinan dan keyakinan, wa fiqha dan pemahaman. Jadi disebutkan 3 ini. Allahumma zidna imana wa yakina wa fiqha. Allahumma zidna imana, kalau diwakafkan, wa yakina wa fiqha, itu kalau diwakafkan. Disambung Allahumma zidna imana wa yakina wa fiqha. Ini yang dari sahabat. Demikian Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, bagian pertama dari taklim ini ya. Jadi kita akan lanjutkan nanti bagian yang kedua, mengenai bekal yang kedua yang kita butuhkan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama ini adalah bekal iman ya, iman yang kuat. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan apa upaya-upaya kita untuk bisa menguatkan iman itu. Kemudian bagian kedua, insya Allah nanti kita lanjutkan tentang bekal hati yang bersih. Kemudian nanti yang ketiga tentang ilmu, tentang puasa. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Allah selalu meridhoi setiap amal perbuatan kita dan semua menjadi amal soleh sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.